Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katharina Miliangi dengan NIM S1 20106. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi, di mana di sini juga menjadi tugas mid kita. Yang saya pilih itu materinya adalah konsep proses dan konsep thread. Langsung saja. Konsep proses adalah proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi menurut Silberschatz. Proses tidak hanya sekedar suatu kode program, melainkan meliput beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan start. Nah, pada pembentukan proses itu juga terbagi menjadi tiga, di mana pembentukan proses itu yang pertama itu ada sistem call, di mana sistem call yaitu proses yang akan membentuk proses turunan. Sedangkan untuk proses induk, dia itu sebagai sumber daya yang akan membagi-bagikan ke setiap proses turunannya. Makanya dia dibilang sebagai proses induk. Sedangkan untuk proses turunannya, dia itu yang membuat proses baru sehingga membentuk suatu pohon proses. Baiklah, masuk ke terminasi proses. Nah, terminasi proses juga itu terbagi menjadi 4, yaitu pada turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dan yang kedua itu taks yang digunakan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Sedangkan yang ketiga adalah proses induknya itu sudah selesai. Dan keempat itu dan scanning terminasi. Nah, di sini terminasi proses itu adalah sebuah proses yang berakhir ketika proses tersebut selesai mengeksekusi pernyataan akhir dan meminta sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem panggilan exist. Nah, pada titik itu proses tersebut dapat mengembalikan data pada proses induk prosesnya, dan ini merupakan prosesnya. Nah, sekarang kita masuk pada status proses, di mana yang pertama itu running. Running itu merupakan status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi, di mana running di sini itu tempat berjalannya suatu proses yang akan dieksekusi. Sedangkan selanjutnya itu waiting, di mana waiting adalah status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses M atau key. Nah, di sini waiting dia itu sebagai status yang dimiliki pada proses menunggu. Menunggu yang dimaksud di sini itu seperti proses masuk atau proses pengeluarannya yang akan dieksekusi. Dan yang ketiga itu ready. Di mana ready di sini itu status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Nah, di sini juga itu ready dia itu merupakan status yang dimiliki yang akan siap dieksekusi. Ketiga ini merupakan status proses utama, dan ini pada keempat dan kelima new dengan terminate itu sebagai tambahan untuk status proses, di mana new itu sebagai status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat, sedangkan terminate di sini sebagai status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Baiklah, kita masuk pada status utama proses. Nah, seperti yang saya jelaskan juga tadi, pada running itu dia sebagai tempat berjalan suatu proses tersebut. Kedua itu ready sebagai status yang dimiliki setiap program untuk yang akan dieksekusi. Sedangkan waiting itu sebagai status yang dimiliki pada sebuah proses untuk menunggu proses, seperti menunggu proses menunggu atau proses pengeluaran. Dan ini saling berhubungan, di mana run akan ke ready akan ke waiting juga bisa ke run, dan selalu berhubungan satu sama lain pada status utama proses. Di sini juga terdapat berbagai macam pada status utama proses, di mana pada status utama proses terdapat status proses, program counter, CPU register, informasi manajemen mandiri, informasi pencatatan, informasi status M atau KAI, dan PCB. Nah, sekarang kita masuk pada hierarki proses. Nah, hierarki proses itu biasanya dia itu tidak deep, atau bisa dibilang lebih dari 3 tingkatan, atau lebih dari 3 tingkatan itu dia itu tidak wajar, di mana hierarki itu berkas umumnya itu 4 atau 5 tingkatannya. Nah, pemilikan dan perlindungan juga membedakan antara proses dan berkas-berkas. Biasanya hanya sebuah parent proses dapat mengontrol atau bahkan mengakses
mengakses sebuah proses anak, tapi mekanismenya membolehkan berkas-bekas dan direktori dibaca oleh a winder group daripada hanya ownernya. Kita masuk pada konsep thread. Thread di sini merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread di sini dia akan membagikan kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lainnya yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan thread ini terbagi menjadi 4 dari segi responsi, dari segi thread yang membagikan sumber dayanya, dan dari ekonomi, dan dari utilasi juga. Di sini kita akan membahas tentang thread pengguna dan kernel. Pada thread pengguna itu dia didukung oleh kernel, sedangkan dia itu diimplementasikan dengan pustaka thread pada tingkatan pengguna. Sedang juga itu pustakanya itu menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Sedangkan kernel adalah thread kernel yang didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Untuk model multi-threading itu ada 3 perbedaan pada modelnya dan pada penggunanya. Di mana model many to one itu memetakan beberapa pengguna level thread hanya ke satu buah kernel thread. Ada 3, hanya ke satu buah kernel thread. Model one to one memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread berakhir. Model many to many mengizinkan pengembangan untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konsekuensinya itu tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Ini untuk gambar kedua dan gambar ketiga. Itu untuk model multi-threading. Kita masuk pada fork and access system call, di mana ada 2 kemungkinan dalam sistem Unix jika fork dipanggil oleh salah satu thread dalam proses, di mana semua thread diduplikasikan dan hanya thread yang bisa memanggil fork. Thread cancellation, dia di sini tuh pemberhentian thread sebelum tugasnya selesai. Umpama jika dalam program Java itu hendak mematikan Java Virtual Machine. Dan untuk penanganan sinyal, di mana sebuah sinyal digunakan oleh sistem Unix untuk notify sebuah proses kalau suatu proses telah terjadi. Sedangkan untuk thread pools, di sini adalah cara kerja yang membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools. Keuntungannya dia di sini tuh biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan dengan menunggu thread baru yang dibuat. Tapi thread pool juga itu membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Hal ini penting pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara konkuren. Dan untuk thread specific data, dia itu thread yang dimiliki oleh suatu proses memang berbagi data, tetapi setiap thread itu mungkin membutuhkan duplikat dari data tersebut untuk diri sendiri dalam keadaan tertentu. Untuk pthreads itu merujuk pada POSIX standar, mendefinisikan sebuah API untuk pembuatan thread dan sinkronisasi. Dia ini sebagai spesifikasi untuk thread dan bukan merupakan suatu implementasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.